A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu dan namaste. Sehat semua ya Ibu dan Bapak, sahabat Dialog Positif dan all Dialog Positif family yang sangat aku cintai. Malam hari ini episode 138. Yeay, 138, 139, 140, 150. Wah, udah deh pokoknya keep going ya. Dan mudah-mudahan setiap malam program ini menjadi teman ibu dan bapak semua, setidaknya kita menghantarkan untuk tidur yang lebih nyenyak gitu ya. Karena tidur nyenyak itu penting sekali untuk imun kan begitu ya. Imunitas komunitas seperti biasa. Dan malam hari ini tadi Kang Iip di opening juga di awal udah kasih bocoran, kita akan panjang banget gitu ya. Nah, mudah-mudahan panjangnya ini sesuatu yang membawa kepada kesadaran yang lebih dalam. So, tidak berpanjang lebar lagi. Oh iya, sekali lagi selamat Hari Batik, karena hari ini adalah Hari Batik Nasional. Oke, Kang Iip sudah siap ya? So, Kang Iip dipersilahkan, mangga. Ya, saya cek dulu suaranya jelas nggak tanpa mic ini? Ini jelas, Kang? Jelas ya? Jelas, Jelas. bagus. Oke, siap. Jadi saya nggak pakai ini. Iya, oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Dialog Positif semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kang Iip, oke. Wah, sebentar. Sebentar Kang Iip tadi agak keputus. Hari ini Cek 1 2. perjalanan. Halo, Kang? Iya, ulangi. Tadi waktu salam agak keputus, Kang. Salamnya boleh diulang, Kang, biar bagus rekamannya. Mangga. Oke, saya ulangi nih. Iya. Ini baru pertama kali di Dialog Positif salamnya diulang 2 kali ya, kayak lagi latihan. Ya mangga Kang Iip silakan. Baik. Bapak, Ibu, sahabat Dialog Positif semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah, udah Kang, aman. Iya. Jadi malam ini kita akan melakukan sebuah perjalanan menembus Sidratil Muntaha. Ini perjalanannya sangat panjang dan lama. Kalau disebut melelahkan, ya melelahkan. Tapi kalau kita bahagia, happy, nggak kerasa kayaknya kita perjalanannya. Mudah-mudahan ini perjalanan 50.000 tahun bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 jam ya. Oke Kang, 50.000 tahun ya. Oke lah, siap. Iya. Baik, karena itu mari kita buka dengan sebuah doa. Doanya doa cahaya, karena dengan cahaya itulah kita akan bisa melakukan perjalanan spiritual ini. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, sebelah kanan kami cahaya, sebelah kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di depan kami cahaya, dan jadikan oleh-Mu di atas kami cahaya, dan di bawah kami cahaya. Wahai Tuhan semesta alam, berikan kepada kami cahaya, pada urat kami cahaya, pada kulit kami cahaya, pada daging kami cahaya, pada darah kami cahaya, pada rambut kami cahaya, pada lidah kami cahaya, dan jadikan pada jiwa-jiwa kami cahaya, dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah kami cahaya. Engkaulah cahaya di atas cahaya, membimbing setiap hamba menuju kepada cahaya-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Kang Iip, nuhun.
Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Surah 5, 120. Yang di dalamnya disebarkan makhluk yang melata. Surah 42 ayat 29. Dan semuanya akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Surat 19 ayat 93. Manusia dan jin ditantang untuk menembus penjuru langit, penjuru bumi dengan sultan. Surat 55 ayat 33. Harap dimaklumi bahwa di dalam Al-Quran diterangkan bahwa setiap satu tata surya di sana terdapat tata surga. Surat 11 ayat 106 sampai 108. Ketika Quran menyebutkan langitnya dengan jamak dan buminya tunggal, itu menunjukkan bahwa dalam satu tata surya terdapat satu bumi yang diridhoi. Walaupun antara tata surya dan tata surga hukum alamnya berbeda. Surah 44 ayat 56. Dan ada garis pembatas antara tata surya dan tata surga yang disebut dengan garis Sidratul Muntaha. Akan tetapi, tata surga tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata dari tata surya kita. Surat 53, 13 sampai 18. Sesungguhnya manusia itu diberi kemampuan untuk terbang menembus semua atmosfer yang ada di langit dengan sultan atau dengan kekuatan, seperti tantangan Allah kepada jin dan manusia di surah 55 ayat 33. Dan dalam ilmu pengetahuan kita mengenal 7 lapisan langit atmosfer. Ya, 5 lapisan atmosfer berdasarkan temperatur. Dan 2 lapisan atmosfer itu karena berdasarkan jenis dan kondisi gas. Ya, dan itulah mewakili pikiran manusia. Langit mewakili pikiran manusia, di mana di dalamnya ada 7 lapisan langit. Dan setiap langit punya urusannya sendiri-sendiri. 5W, 2H. Dan itu juga menjadi 7. 5 lapisan berdasarkan temperatur. Yaitu yang pertama kita mengenal namanya troposfer. Kemudian ada stratosfer. Yang ketiga ada mesosfer. Yang keempat ada termosfer. Dan yang kelima eksosfer. Sedangkan 2 lapisan atmosfer berdasarkan jenis dan kondisi gas adalah ozonosfer dan ionosfer. Nah, itu silakan dibuka kembali pelajaran IPS-nya masing-masing. Waktu SMA ya, silakan. Tidak perlu dijelaskan di sini. Nah, sudah mengenal sama-sama. Yang jelas, atmosfer sangat berfungsi, sangat berguna. Ya, atmosfer berperan dalam satu proses pendistribusian air ke berbagai wilayah yang terdapat di muka bumi. Peristiwa itu juga biasa disebut sebagai siklus hidrologi. Artinya bahwa pikiran manusia itu harus mampu mendistribusikan air sebagai sumber kehidupan kepada seluruh tubuh kita. Atmosfer juga berfungsi sebagai benteng atau pagar alami bagi bumi
untuk mengurangi efek berbahaya dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Artinya bahwa pikiran manusia atau manusia yang diberikan pikiran oleh Allah harus mampu membentengi segala informasi yang datang dari luar. Mana informasi yang boleh diserap, mana yang tidak boleh diserap. Atmosfer juga sebagai benteng bagi bumi dari benturan yang dikarenakan oleh berbagai benda angkasa. Pada saat terdapat benda angkasa yang masuk menuju permukaan bumi, atmosfer berperan sebagai benteng pertahanan. Artinya manusia diberikan pikiran atau bekal pikiran untuk bisa menangkal segala serangan-serangan dari luar, baik serangan fisik maupun non-fisik. Dan juga atmosfer berfungsi sebagai sumber dari oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen mempunyai peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia yang tidak tergantikan oleh apapun. Nah, sementara karbon dioksida berperan untuk tumbuh-tumbuhan akan memproduksi makanan lewat proses fotosintesis. Jadi ada semacam mutualisme simbiosis. Simbiosis mutualisme itulah kehidupan yang harus seimbang, yin dan yang. Malam dan siang, benar salah, semuanya adalah tarian Tuhan yang sama. Dan atmosfer juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas satelit di bumi. Baik itu untuk satelit alami bumi yang berwujud bulan ataupun satelit-satelit buatan. Nah, jadi pikiran manusia juga berfungsi sebagai satelit yang bisa menyerap berbagai macam informasi. Dan juga atmosfer membantu proses penyebaran spora tumbuhan sebagai perantara gelombang suara, sebagai pembangkit listrik, yakni untuk pembangkit listrik tenaga angin. Jadi banyak fungsi atmosfer, banyak fungsi langit, juga banyak fungsi pikiran manusia. Nah, untuk bisa meyakini bahwa tubuh manusia diciptakan mampu terbang dan menembus semua atmosfer di tata surya, mari kita lihat cara-cara yang diajarkan Allah lewat Al-Quran, yaitu dengan melakukan transformasi badan menjadi jasad untuk bisa menembus garis Sidratil Muntaha. Ini kayak mimpi, Kang Abu. Karena ini perjalanan 50.000 tahun. Ini sekarang saya seperti orang ngaco kayaknya ya. Ngaco. Ini orang ngaco apalagi lagi mimpi, apalagi ngawur gitu bahasanya. Ya, begitulah. Begitulah Nabi Muhammad dulu ketika menyampaikan Quran, dibilang gila. Tapi emang awalnya Pemimpin. ngaco sih. Itu tadi tuh ilmu IPA, Kang, bukan IPS. IPS mah bukan nggak belajar kimia, fisika, enggak, Kang. Berarti salah. Anak IPA tadi ada yang komplain nih, IPA tuh katanya gitu, Kang. Oh, IPA ya, bukan IPS ya. Oh Oke. iya betul ya, IPA. IPA sama IPS itu beda kelas ya. Beda kelasnya. Oh, beda kelas ya. Dan saya takut Kang Iip salah kelas nih, mau ngajar fisika jangan-jangan malam ini ya. Iya, MUK masuk, IPA nggak masuk. Iya, padahal itu pelajaran IPA ya. Oke. Nah, saya ingin bacakan dulu tolong surat 15 ayat 6 ini sebelum saya dibilang ngaco beneran ya. Oke. Surat 15 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila," katanya. La majnun nih kalimat terakhirnya juga. Iya, Majnun. Jadi saya udah ketawa duluan daripada dibilang gila, ketawa kemudian kan. Udah. Ya memang begitulah dulu. Nabi sendiri Muhammad dibilang anta majnun. Anda ini gila apa ngomong ngaco begini ya. Ya nggak apa-apa lah. Baik, kita lanjut perjalanan kita. Saya ulangi ya. Jadi untuk bisa meyakini bahwa tubuh manusia diciptakan mampu terbang dan menembus semua atmosfer di tata surya kita, maka kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kita lewat ayat-ayatnya.
di dalam kitabnya, yaitu kita harus mampu melakukan yang namanya transformasi badan menjadi jasad gitu. Dari badan ke jasad. Ya, untuk bisa menembus garis Jadi sidratil badan sama muntaha. jasad tuh beda ya, Kang? Oh, beda jauh, beda jauh. Oh, sangat Oke. berbeda. Oh, gini kalau ada bebatuan dari luar masuk ke bumi kan lewat atmosfer tuh bisa habis di jalan nggak? Iya. Tergesek. Nah, gitu itu kalau badan jangankan sampai langit kesekian, ya kalau jatuh dari langit ya udah angus duluan di tengah-tengah tuh. Nah, si jasad itu tidak akan hancur gitu. Ibarat Thor turun dari apa namanya dari galaksi lah. Dari Itu kan si Asgard. Thor gitu kan sampai ke bumi ya masih utuh badannya. Nah, itu bukan Oke. badan, jasad. Dia menggunakan jasad sebetulnya, bukan badan. Oke. Wah, Gitu. menarik nih, Atau seru. Oke, kita yang pertama. Ya, yang pertama kita harus memahami dan memaknai tubuh manusia sebagai badan. Karena nanti tubuh manusia sebagai jasad berbeda. Jadi yang pertama bahwa tubuh manusia itu disebut sebagai badan. Nah, informasi tentang badan itu diwakili oleh karakter Fir'aun. Jadi informasi tentang badan dalam Al-Quran itu diwakili dengan atau oleh karakter Fir'aun. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat 10 ayat 90 sampai 92, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Fal yauma nunajjika bi badan. Bahasa Arabnya juga badan. Maka hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi badan diwakili oleh karakter Fir'aun. Pertanyaannya, apakah badan atau tubuh kita ini berkarakter Fir'aun? Maka ketika tubuh kita berkarakter Fir'aun, maka tubuh kita masih disebut sebagai badan. Dan selama tubuh kita masih berkarakter badan atau Fir'aun, kita tidak akan mampu menembus garis sidratil muntaha sampai bertransformasi ke jasad. Saya akan sebutkan beberapa karakter badan atau beberapa karakter tubuh yang berkarakter Fir'aun yang disebut sebagai badan. Jadi karakter dari tubuh yang berkarakter Fir'aun yang disebut sebagai badan. Karakter badan yang bersifat Fir'aun yang pertama adalah ketika dia berbuat sewenang-wenang dengan badannya sendiri. Jadi ada orang yang berbuat sewenang-wenang dengan badannya sendiri. Jadi memperlakukan badannya tidak bijak. Ya, kan badan kita ini harus bersih, harus sehat, harus terawat. Nah, ada orang yang tidak berbuat baik terhadap badannya sendiri, itu berarti karakter Fir'aun. Ya, dicatat ayatnya surat 89, 10 sampai 12 dan surat 28 ayat 4. Yang kedua, bahwa Fir'aun berkarakter suka membuat fitnah. Membuat fitnah, kemudian sombong dan melampaui batas. Fitnah artinya suka menyiksa diri sendiri, merusak tubuhnya sendiri. Ya, dibiarkan tubuhnya rusak gitu. Kalau luka dia tidak obati, kalau sakit dia tidak sembuhkan. Itu karakter Fir'aun yang kedua. Suka menyiksa diri atau suka membuat fitnah. Ayatnya surat 10, ayatnya 83.
Ya, siapkan Bapak Ibu catatannya aja, karena kalau dibacakan nanti terlalu lama. Yang ketiga, bahwa Fir'aun itu berkarakter zolim. Zolim artinya tidak paham, tidak ngerti dengan tubuhnya sendiri. Ya, dia tidak ngerti, dia tidak tahu mau makan apa tidak. Mau tidur apa enggak. Enggak ngerti dengan kondisi badannya sendiri. Itu karakter Fir'aun yang ketiga. Jadi kalau kita tidak paham dengan tubuh kita sendiri, ya kapan harus makan, kapan harus tidur, kapan harus istirahat, kapan harus begini, begitu, enggak paham dengan tubuhnya sendiri, itu disebut sebagai zolim terhadap dirinya. Gelap dengan dirinya sendiri. Ya, surat 26 ayat 10 sampai 11. Yang keempat, karakter Fir'aun adalah togo. Togo itu melampaui batas terhadap tubuhnya sendiri. Melampaui batas terhadap tubuhnya sendiri. Katakanlah kalau dia mampu mengangkat badan 20 kilo, ya, dia angkat 30 kilo. Dia hanya mampu mengangkat barang 40 kilo, dia angkat barang 60 kilo. Itu melampaui di luar kemampuan. Itu namanya togo. Melampaui terhadap badannya sendiri. Itu bisa dibaca di surah 20 ayat 24 dan 43, kemudian surat 79 ayat 17. Yang kelima, karakter Fir'aun adalah fasik. Fasik. Fasik artinya tidak konsisten terhadap tubuhnya sendiri. Tidak konsisten terhadap tubuhnya sendiri. Bisa konsisten dalam arti pola tidur, pola makan, atau pola hidup, atau pola-pola yang lainnya. Tidak konsisten gitu ya. Itu namanya fasik dengan dirinya sendiri. Yang keenam, karakter Fir'aun adalah kazaba. Kazab itu mendustakan Rasul, mengingkari tanda-tanda dari badannya sendiri. Mengingkari tanda-tanda isyarat dari tubuhnya sendiri. Misal, ketika badan kita lemas, lidah kita pahit, itu tanda, itu sinyal kalau tubuh kita akan sakit. Maka harus segera antisipasi. Nah, si Fir'aun ini karakternya dia mendustakan, mengingkari tanda-tanda yang diberikan oleh tubuhnya. Ya, itu namanya kazab, namanya mendustakan. Ya, itu bisa dilihat di surat 38 ayat 12. Yang ketujuh, karakter Fir'aun itu aso. Aso itu durhaka. Ya, durhaka dalam arti ya mirip dengan yang tadi. Mendurhakai, mengingkari tanda yang diberikan oleh tubuhnya, mendustakan, bahkan diabaikan gitu ya. Aso itu bisa dilihat di surat 73 ayat 16. Karena dengan aso nanti si tubuh itu akan didatangi penyakit atau tubuhnya mudah berpenyakit gitu ya. Yang kedelapan, karakter Fir'aun itu disebut dengan junud, kafir, dan takdzib. Ya, artinya apa? Penentang dalam kedustaan. Jadi lebih cenderung kepada kebutaan. Bahasa kitanya nggak mau tahu. Nggak mau tahu, nggak mau peduli dengan dirinya sendiri. Nggak mau tahu, nggak mau peduli, biarin saja. Itu nggak boleh. Kita tetap mesti peduli kepada tubuh kita. Itu dijelaskan di surah 85 ayat 17 sampai 19 dan 41 ayat 17. Yang kesembilan, karakter Fir'aun itu merasa punya jalan yang benar. Dia merasa benar dengan apa yang dia lakukan, walaupun itu salah. Itu karakter Fir'aun, merasa benar dengan jalannya sendiri. Ya, itu bisa dilihat di surah 40 ayatnya 29 dan 37. Merasa punya jalan yang benar sendiri. Yang ke-10, Fir'aun itu mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Ya.
itu 10 karakter Fir'aun atau tubuh yang berkarakter Fir'aun yang disebut sebagai badan. Ya. Nah, jika tubuh kita berkarakter Fir'aun yang 10 tadi, jika tubuh kita punya karakter Fir'aun tadi atau yang disebut sebagai badan, maka tubuh akan mengalami suasana asam seperti dijelaskan di surat 80. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kematian dan bercerai-berainya sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuhnya akan bercerai-berai. Dan penanganannya di surat tersebut harus digelontor dengan air yang bersifat alkalin. Air yang bersifat alkalin. Dan di dalam Quran disebutkan ada 6. Ya, ada 6. Ada 6 surat. Itu bisa susu, bisa arak, bisa madu, bisa air biasa, kemudian air kafur, ada salsabil, ada tasnim, air jahe. Ya, dan air sejuk. Itu air yang bersifat alkalin. Apa hukuman tubuh yang berkarakter Fir'aun atau hukuman badan atau tubuh yang berkarakter Fir'aun? Ini hukumannya. Ini sebagai hukum. Hukum itu kan sebab akibat. Apa akibat yang akan diterima oleh tubuh yang berkarakter Fir'aun? Yang pertama, ada 6 nih. Pertama, badannya akan mengalami penderitaan penyakit dalam. Ya, badannya akan mengalami penderitaan berupa penyakit dalam. Suratnya 28 ayat 80 dan surah 43 ayat 55 sampai 56. Jadi badannya akan mengalami penderitaan berupa penyakit dalam. Yang kedua, suasana badannya akan mengalami suhu atau panas tinggi. Jadi suasana badannya selalu menderita panas tinggi, demam gitu ya. Di atas 37 kali, kalau sekarang udah disebut COVID tuh, hati-hati tuh. Ya, itu efeknya akibat kalau tubuh kita berkarakter Fir'aun. Itu bisa dibaca di surah 28, 41, 40 ayatnya 47. Yang ketiga, suasana badannya akan tawar. Tawar itu kebas. Kebas gitu ya. Kebas itu mati rasa. Ya, itu di surah 40 ayatnya 45 dan 46. Yang keempat. Nah, yang keempat ada riweuh ya. Keempat, itu bisa saja tubuhnya atau kepalanya itu mengalami vertigo. Vertigo itu apa ya? Itu serasa atas di bawah, bawah di atas, kebalik, bumi kerasa kebalik itu. Nah, dijungkir balikan. Dijungkir balikan, vertigo namanya. Jadi yang vertigo, hati-hati tuh. Jangan-jangan tubuh kita karakter Fir'aunnya mantep tuh. Ya, 69 ayat 9 sampai 10. Ya, itu vertigo. Yang kelima itu akan ditimpa semeti azab namanya. Azab itu tadi mati rasa. Suratnya 89 ayat 13. Dan yang keenam nih, kematian tubuh yang berkarakter Fir'aun tidak akan ditangisi oleh langit dan bumi. Bahasa sudah nama Wekdor, siapa gitu. Ya, tidak ditangisi oleh langit bumi. Kalau tubuh yang berkarakter Fir'aun kematiannya tidak ditangisi. Itu di surah 44 ayatnya 29. Berarti ada hal-hal yang penting kita perhatikan. Ya, berkaitan dengan tubuh kita. Yang pertama, perhatikan pola makan. Pola makan harus diperhatikan. Ya, di dalam surah 80 ayat 24, Allah memerintahkan kepada kita agar memperhatikan makanan. Ya, di surat 90 ayat 14,
Allah menganjurkan makan jika lapar, makan ketika lapar. Nah, surat 90 ayat 14. Kita mah kadang-kadang lapar mata, perut udah kenyang nggak gayem terus, Pan. Ini juga masalah. Masalah tuh, togo namanya, berlebihan. Kemudian di surat 90 ayat 8 dan 9, banyak manusia tergoda dengan makanan karena pengaruh mata. Mata itu apa? Lapar mata namanya. Jadi banyak orang tergoda dengan makanan karena pengaruh mata. Jadi lapar mata. Itu surat 90 ayatnya 8 dan 9. Bahkan nih, jika kita ingin sampai ke level seperti Musa, seperti Isa, perintahnya adalah makan satu jenis makanan saja. Waduh, berat kan? Makan satu jenis makanan saja. Orang mah segala dihajar, orang mah hese. Gimana mau bertransformasi ke jasa dia? Surat 2 ayat 61. Ya, dan ketika makanan berlebihan menyebabkan cepat mati. Jadi makan yang berlebihan itu menyebabkan cepat matinya sel-sel tubuh. Surat 20 ayat 81. Kemudian tidak boleh makan minyak. Minyak dimakan ya, aduh. Maksudnya tidak boleh makan kotoran minyak atau makan makanan yang berminyak, berkotoran minyak. Kita mah, waduh, makaning di orang mah hobi pisan tuh gorengan ya. Nah, jadi dikurangi makanan yang gorengan-gorengan yang minyaknya udah berkali-kali sampai hidung tuh. Waduh, bahaya itu. Suratnya 44. Ayat 44 sampai 45. Surah 44 ayat 44 sampai 45. Itu dihindari makanan-makanan yang berminyak, yang minyaknya sudah jadi kotoran. Ya. Kemudian juga dilarang atau haram makan makanan binatang berkuku, lemak, jeroan bagi yang sudah rentan. Nah, jadi bagi yang sudah rentan, hindari makanan binatang berkuku, lemak, jeroan. Bagi yang sudah rentan, jangan maksain diri. Nah, lihat di surah 16 118 dan surah 4 160. Ya. Juga diharamkan makan bangkai, darah, dan daging khinzir. Nah, bangkai, darah, daging khinzir. Surat 6 145. Apa makanan yang dianjurkan di Quran? Ini makanan yang dianjurkan. Ya. Pertama, dianjurkan makan makanan yang halal. Halalan itu artinya mudah dicerna atau mudah diurai. Toyiban itu artinya bergizi dan menarik selera. Itu di surat 2 168. Dan tidak berlebihan makanannya. 7 ayat 31. Juga dianjurkan makan buah-buahan serta biji-bijian. Ya, buah-buahan dan biji-bijian. Itu di surat Yasin 36 ayat 33 sampai 35. Kemudian juga dianjurkan makan makanan hijau atau tanaman hijau atau sayur mayur kita nyebutnya. Ya. Banyak makan sayur atau zat hijau daun. Nah, itu surat 36 80. Kemudian dianjurkan makan binatang laut. Binatang laut. Paus, hiu, pari. Teri itu anaknya paus ya. Di stick. Ya. Stick teri. Makanan laut. Iya. Makanan laut lebih sehat ya daripada daging merah. Surat 5 ayatnya 96. Itu dianjurkan kita banyak makan binatang laut ya. Nah, kapal selam juga boleh dimakan karena dari laut juga ya. Pempek. Pempek. Ya, dan jangan lupa makan hidangan langit. Nah, hidangan langit itu adalah air.
Jadi banyak minum air, air yang pH-nya di atas 8, 8,5 atau 9 ya, ya tadi. Itu ada di surah 5, 112 sampai 114. Hidangan langit itu air. Yang berikutnya juga harus perhatikan selain pola makan, pola tidur. Nah, ini pola tidur. Nah, berkaitan dengan masalah tidur. Yang pertama yang diperhatikan dalam tidur. Tidur itu artinya dijelaskan di surat 78 ayat 9. Hmm. Ya, di surat 78 ayat 9 bahwa tidur itu disebut sebagai subatan. Subatan itu artinya istirahat. Ya, istirahat. Nah, subatan. Jadi gunakan tidur untuk istirahat. Tapi kalau istirahatnya kelamaan, kebanyakan, nah itu bisa menimbulkan otaknya pendek. Otaknya tuh jadi pendek tuh apa ya? Jadi apa namanya? Butak-butak. Hmm. Nah, apa bahasa Sunda butek ya? Orang yang banyak tidur itu otaknya butek. Butek tuh. Apa Susah buteknya? susah susah apa ya ini, lemot kan. Lemot. Lemah Kebanyakan otak. juga masalah. Hmm. Kurang juga masalah. Yang kedua, bahwa tanda orang-orang bertakwa itu sedikit tidur. Hmm. Jadi tidurnya sedikit, nggak banyak tidur. Itu di surat 51 ayat 15 sampai 23 tuh. Ya, mereka sedikit tidur. Ya. Kemudian bahwa tidur itu berbanding dengan usia. Berbanding dengan usia. Jadi gini, kalau masih muda tidurnya banyak. Bayi itu tidurnya banyak. Malam tidur full, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, itu nggak apa-apa. Tapi semakin tua itu harus terbalik. Ya, kalau dari kecil banyak tidurnya, sedikit bangunnya, semakin tua banyak bangunnya, sedikit tidurnya. Gitu ya. Hmm. Harus dibalik tuh. Nah, itu dibaca di surat 73, 1 sampai 6 dan 20. Jadi sepertiga. Jadi tidur itu jangan melebihi 8. Jadi sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam. 4 jam, 6 jam, atau 8 jam. Nah, orang yang sudah usianya semakin senior itu 4 jam cukup lah. Gitu ya, atau 6 jam. Kalau lewat 8 jam, nah itu nanti masalah juga. Karena orang beriman adalah orang yang pekerja keras. Jadi dia sedikit tidur. Ya, surat 32 ayatnya 15 dan 16. Gitu. Itu berkaitan dengan dengan tidur ya. Nah, itu yang harus diperhatikan supaya tubuh kita tidak termasuk Fir'aun tadi. Nah, sekarang bagaimana kita memahami tubuh sebagai jasad? Karena nanti untuk bisa menembus Sidratil Muntaha harus bertransformasi dari badan ke jasad. Nah, bagaimana arti atau makna jasad di dalam Al-Quran? Jasad di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai tubuhnya para rasul dan kaumnya Musa. Jadi tubuhnya rasul itu disebut sebagai jasad. Dan juga Musa beserta kaumnya juga disebut sebagai jasad. Kaumnya Musa itu kan Israel. Israel itu pinter-pinter. Nah, jasad itu di dalam kamus diterjemahkan sebagai melekat, menjelma, menitis, ya, darah kering. Nah, kata sifatnya itu penjelmaan, penitisan, inkarnasi. Inkarnasi itu arti jasad. Jadi jasadnya bisa apa gitu lah, mencala putra, mencala putri, menyesuaikan diri. Atau jasad itu juga bisa berarti pakaian yang langsung menempel di badan. Contohnya apa? Contohnya seperti siput kerang ya. Kerang itu kerang di laut, itu kan badannya bajunya nempel di badan langsung. Nah, itu jasad namanya. Bayangkan bagaimana si kerang di laut bikin bajunya seumur-umur gitu. Itu kan dari liurnya. Hmm. Berarti energinya itu besar sekali tuh si kerang itu. Ya, kalau ada kerang yang gede itu bertahun-tahun kan, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun dia membuat tubuhnya bajunya, pakaiannya sendiri.
Nah, kita lihat konsep jasad yang ada di Quran. Penggunaan kata jasad digunakan untuk menerangkan tubuhnya Rasul dan kaumnya Musa. Jadi yang disebut sebagai jasad pertama adalah tubuhnya para Rasul, itu disebut sebagai jasad. Kemudian tubuhnya Sulaiman juga disebut sebagai jasad. Dan kaumnya Musa juga disebut dengan jasad. Kita ambil contoh, tubuhnya para Rasul disebut sebagai jasad. Di surat 21 ayat 7 dan 8. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ayat 8. Dan tidak kami jadikan mereka jasad-jasad. Nah, wama ja'alnahum jasadan. Ada jasad ya. Dan tidaklah kami jadikan mereka jasad-jasad yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang yang kekal. Jadi jasadan digunakan untuk menyebutkan tubuhnya para rasul. Kemudian juga jasadan digunakan untuk menyebut tubuhnya Sulaiman. Di surat 38 ayatnya 34. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai jasadan. Nih ada kata jasadan. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan. Kemudian dia bertaubat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jasad itu digunakan untuk tubuhnya kaum Musa, yaitu di surat 20 ayat 85. 85, Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Nah, ada kata Samiri di situ. Kemudian lihat di surat 7 ayat 148-nya. 7148. Wattakhadha qaumu Musa mim ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan. Nah, ada kata jasadan. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan mereka ketergesaan ijlan jasadan. 7 berapa Kang? Sorry tadi Kang. 7.148. Oh, 148. Oke, sorry. Iya. Ya. Itu ada kata jasadan. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat perhiasan mereka ketergesaan. Ijlan itu artinya ketergesaan. Kita lihat apa terjemahnya. Setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, mereka membuat dari perhiasan emas mereka anak lembu. Kenapa anak lembu ijlannya? Ijlan itu tergesa-gesa, jasadan, lahu huwarun. Ya, artinya mereka membuat perhiasan mereka ketergesaan jasad. Jasad. Jadi sebuah jasad gitu, dibuat semacam bentuk jasad atau tubuh. Jadi kata jasad digunakan satu untuk para rasul, dua digunakan untuk jasadnya Sulaiman, dan digunakan untuk kaumnya Musa. Ya, ini tadi ada kata-kata samiri. Samiri Jadi gimana tadi? Samiri adalah ketergesaan jasad yang bisa membengkokkan pernyataan. Gimana Kang? Susah ya mencernanya. Jadi samiri itu adalah ketergesaan jasad yang bisa membengkokkan ilah atau pernyataan. Contohnya Saya kasih gimana contoh. Kang? Contoh yang gampangnya gini. Kalau kita naik mobil, biasanya mobil kita nggak pernah di atas 100 lah. Nggak pernah di atas 100, odong-odong mobilnya.
Hmm. Jadi segas-gasnya mentoknya 100 misalnya, mentoknya 100 paling. Satu ketika dia menggunakan kendaraan jasadan itu Lamborghini, ya Lamborghini apa ya? F1 ya, Formula 1. Hmm. Itu kan berapa kecepatan kuda tuh. Jadi sekali ngegas itu bisa 100, 200. Nah, justru sesuatu yang cepat kalau tidak pandai-pandai mengendalikan itu malah membengkokkan jalan. Harusnya belok Hmm. kiri nggak sempat belok kiri, harusnya belok kanan nggak sempat karena kita terlalu cepat jalannya. Kayak ya kalau kita main game lah, main gamenya mobil tuh kan kalau masih pelan masih masih bisa mengendalikan belok kanan, belok kiri. Tapi kalau udah cepet, jadi samiri itu artinya sifat ketergesaan yang bisa membengkokkan jalan gitu, membengkokkan pernyataan dari awal. Makanya Musa juga sempat tergoda oleh samiri itu. Sesuatu yang tergesa-gesa. Dan Musa punya sifat tergesa-gesa, tidak sabaran namanya. Hmm. Itu terbukti tidak lulus ketika ngikutin Khidir dulu. Nah, itu sifat-sifatnya Samiri. Oke, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bagaimana kita melakukan transformasi badan ke jasad agar bisa menembus garis Sidratil Muntaha? Ada beberapa hal tentang konsep transformasi dari badan ke jasad. Pertama adalah karena konsep badan adalah tubuh yang berkarakter Fir'aun, dan rasul yang dikirim kepada Fir'aun adalah Musa dan Harun, maka konsep transformasi badan ke jasad harus dengan Musa dan Harun. Itu yang pertama. Dalam konsepsi jasad, yang dicontohkan adalah tubuhnya Sulaiman, yang juga disebut sebagai rasul. Maka konsep transformasi badan ke jasad juga adalah dengan lewat Sulaiman. Jadi ada Musa, Harun, dan Sulaiman. Inilah 3 konsep yang bisa kita lakukan untuk melakukan transformasi badan ke jasad. Pertama, lewat Musa, lewat Harun, dan lewat Sulaiman. Tetapi Musa, Harun, Sulaiman sebagai konsep. Oke, konsep ya. Jadi informasi yang bisa kita dapat dari Quran adalah bahwa rasul yang dikirim kepada Fir'aun, Musa, dan Harun. Nah, Musa dan Harun di Quran punya gelar 3. Punya gelar 3. Pertama, Rasul Karim di surah 44 ayat 17. Rasul Robbil Alamin surah 7 104 dan 26 ayat 16. Kemudian Rasulun Amin surah 44 ayatnya 18. Nah, jadi Musa, Harun punya 3 gelar, Rasulun Karim, Rasulul Robbil Alamin, dan Rasul Amin. Seperti apa konsepnya? Musa itu dari kata asa artinya kecerdasan. Atau dari kata masa ya musu mausan, musan artinya yang tajam atau pikiran yang tajam. Sedangkan Harun dari kata harona berarti kebersihan hati atau kejujuran. Artinya manusia bisa melakukan transformasi dari badan ke jasad dengan kecerdasan atau pikiran yang sangat tajam disertai kejujuran atau ketulusan hati. Artinya tanpa kecerdasan, tanpa hati yang tulus, nggak bakalan bisa. Ya. Jadi Musa dan Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun, nih, Musa dan Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun, dia punya 9 mukjizat. 9 mukjizat inilah yang mampu mengalahkan Fir'aun. 9 konsep itulah yang mampu menjadikan manusia bisa melakukan transformasi dari badan ke jasad. Ya, kita lihat ayatnya. Bahwa Musa
bisa melakukan transformasi dari badan ke jasad dengan menggunakan 9 mukjizat. Bisa dilihat surat 17:101, 17:101. Bapak Ibu belum pada ngebul ya? Aman. Aman ya. Mbak Dona, selamat ulang tahun ya. Ini hadiah ulang tahun ngebul nih. 17:101. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Nah, jadi Musa diberikan 9 mukjizat sehingga Musa bisa mengalahkan Fir'aun. Jadi gravitasi badan atau karakter Fir'aun bisa dikalahkan dengan 9 mukjizat Musa. Musa secara konsep artinya cerdas atau kecerdasan atau pikiran yang sangat tajam, tapi disertai oleh Harun. Artinya ketulusan hati atau kejujuran. Apa 9 mukjizat tersebut? Ya, 9 mukjizat itu adalah 2 mukjizat disebutkan di surat 7, 104 sampai 108. Ya, 2 mukjizat disebutkan di surat 7 ayat 104 sampai 108, yaitu tongkat jadi ular dan tangan bercahaya. Tongkat jadi ular dan tangan bercahaya. 5 mukjizat diterangkan di surat 7 133. Ya, 5 mukjizat diterangkan di surat 7 133. Yaitu Musa bisa mendatangkan topan, belalang, kumal itu apa? Kumal itu kayak semacam virusnya, bakteri. Jadi bisa menaklukkan topan, menaklukkan belalang, menaklukkan kutu, katak, dan darah. Nah, corona itu termasuk kategorinya kutu atau kumal dalam bahasa Qur'annya. Nah, jadi corona itu kan sejenis virus itu juga termasuk mikroorganisme. Nah, Musa itu mampu menaklukkan itu. Nah, jadi yang mampu menaklukkan sang corona 19 itu adalah Musa dan Harun. Wah, Nah, pantas dan sekarang nggak kita beres-beres soalnya udah nggak ada ya, Kang? masa nggak ada orang cerdas? Iya. Kita belum bicara corona ya, Ternyata corona disebutin di Quran, Bu. 1 mukjizat diterangkan di surat 26 ayat 63, yaitu tongkat membelah laut. Itu di surat 26 63. 1 mukjizat lagi diterangkan di surat 2 ayat 60. Tongkat Musa mampu mengeluarkan 12 mata air. Ya. Nah, itulah 9 mukjizat Musa dan Harun yang mampu mengalahkan tubuh yang berkarakter Fir'aun. Ya. Kita perlu jelasin nggak masing-masingnya ya, atau lewat saja? Lewat ya? Lanjut. Secara lanjut dulu ya. Jadi gini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Misalnya 2 mukjizat Musa, tongkat jadi ular dan tangan yang bercahaya, itu maksudnya apa? Coba kita lihat dulu di surah berapa tadi? 7 104. Surat 7 ayat 104. Dan Musa berkata, hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama aku. Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkatnya menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya oleh orang-orang yang melihatnya.
Nah, jadi ada dua kata kunci di situ Musa bisa mendatangkan tongkat menjadi ular dan bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya. Ya, Aso itu disebut, pernah lihat film ini nggak? Film Asoka. Asoka belum, Kang? Asoka belum ya? Itu film India sih, Hollywood sebenarnya. Iya, Asoka atau Aso. Aso itu diterjemahkan sebagai tongkat. Ya, tongkat itu bisa berarti sulit, mengikat, membalut, mengumpulkan, memukul, bersandar. Bisa juga berarti kerumunan, kumpulan gitu ya. Ya, kain penutup kepala perempuan juga asoka, ya dan seterusnya. Memberontak juga asoka. Nah, Sa'aba itu kan kalimatnya gitu. Fa'alqo asohu faidahya su'ban. Jadi tongkatnya menjadi ular, diterjemahkannya. Su'ban dari kata Sa'aba itu berarti mengalirkan, juga bisa menyerang, bisa mengalir atau air yang mengalir gitu. Saluran air kolam juga namanya su'ban juga. Nah, tongkat menjadi ular. Itu maknanya apa? Kalau tongkat itu adalah berupa kecerdasan Musa, kecerdasannya mengalir gitu. Jadi idenya nggak putus-putus tuh. Itu Hmm. namanya asohu. Tongkatnya menjadi ular terus. Jadi kecerdasannya terus ngalir gitu. Nggak ada buntunya gitu. Bahasanya gitu. Kemudian wadaza'a yadahu. Dan dia mengeluarkan tangan, maka ketika itu tangannya menjadi putih. Baido. Jadi tangannya mengeluarkan cahaya putih. Nah, berkaitan dengan baido atau cahaya putih, itu digambarkan di Quran bahwa warna putih adalah menerangkan warna wajah penghuni surga. Di surat 3, 106, 107. Kemudian baido juga menerangkan warna orang yang menahan emosi. Jadi orang yang mampu mengendalikan emosi, itu disebut sebagai wajahnya putih. Bayangkan orang yang sedang emosi atau amarah, warnanya apa? Merah. Merah. Nah, orang yang mampu menahan atau mengendalikan emosi, itu wajahnya itu sumringah, selalu tersenyum. Ya, surat 12:84 gitu. Dan warna putih itu warna sumber atau warna spektrum. Warna spektrum itu adalah putih. Itu di surat 35 ayat 27. Jadi kalau semua warna digabung, asal usulnya dari mana tuh warna itu? Jadi yang paling awal itu warna apa sih? Warna putih. Kalau hitam warna bukan ya? Hitam Hitam tuh gelap, gelap Kang. ya. Mhm. Hitam tuh warna bukan ya? Warna juga ya? Warna. Iya, tidak ada di pelangi itu warna hitamnya. Ya. Jadi di antara Awannya kelompok yang hitam, besar Kang, ada awan. awan hitam sih ada ya gitu. Mhm. Jadi warna putih itu warna spektrum gitu ya. Nah, dari mana datangnya warna hitam? Jadi di antara kelompok besar ada garis-garis yang awalnya putih. Maka akan muncul spektrum merah yang memunculkan warna-warna yang berbeda-beda. Dan keterasingan warna itu adalah hitam. Gitu. Jadi hitam itu warna keterasingan katanya gitu ya. Oke. Mana ayatnya ya? Ada nggak? Coba lihat 3527. Tidakkah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Nah, disebut warna ya di situ ya. Hmm. Beraneka macam. Ada garis putih dan merah. Nah, itu menerangkan tentang spektrum warna itu. Dari mana itu datangnya warna-warna itu? Pertanyaannya. Kan gitu. Nah, silakan digali bagian pelajaran apa tuh kalau bagian ini? Bukan IPS ya. Bukan. Bahasa ini mah, Kang. Kelas Ini mah bahasa. bahas. Sastra mesin. Iya, sastra mesin. Jadi warna mukjizat disebutkan warna mukjizat tangan Musa kan putih. Hmm. Nah, itu maksudnya apa tuh? Mampu mengeluarkan banyak warna kali ya. Iya, dan warna putih itu warna untuk menyimpan sesuatu. Dan awet serta terjaga itu warnanya putih. Kalau ingin merusak warnanya menggunakan warna biru ungu. Itu kayak mobil itu lampu polisi itu. Itu aduh Hmm. kalau kelihatan oleh mata tuh, itu mata rusak tuh.
Itu warna perusak. Warna perusak tuh warna biru, biru ungu tuh. Itu warna perusak itu. Pantes Bahaya. jomblo lambangnya ungu ya. Bener Iya, kan? jomblo. Ungu tuh warna Kenapa jomblo. ungu ya? Rusak, hasratnya rusak itu Perusak namanya. berarti itu kacau tuh. Iya, merusak hasrat itu. Nah, itu ada 9 yang baru 2 kita terangkan. Jadi gini, tongkat menjadi ular, itu kan 9 tadi ya. Tongkat menjadi ular adalah gitu. Apa namanya? Disebutkan sebagai bersandar. Tongkat jadi ular itu dikatakan Musa bersandar ke tongkatnya. Jadi bersandarlah atau terikatlah kepada yang benar gitu. Jadi konsepnya harus bersandar kepada sesuatu yang hak atau yang benar. Tangan bercahaya mengeluarkan cahaya putih artinya adalah riset. Di tangan bercahaya adalah karya apa namanya itu, cahaya itu karya besar gitu, karya besar. Tangan yang bercahaya berarti tangan yang punya karya gitu maksudnya. Oke, bisa dipahamin ya. Yang pertama, tongkat Musa bersandar ke tongkat artinya bersandarlah kepada sesuatu yang benar. Tangan bercahaya, tangan mengeluarkan cahaya, berarti tangan yang punya karya. Karya besar yang nyata. Nah, karya besar yang nyata itu adalah hasil riset teknologi. Karena Musa diberi Taurat dari kata tawaro, artinya hasil riset. Jadi Musa itu researcher, periset. Nah, jadi mampu menghasilkan sebuah karya besar, tapi hasil riset. Ya, bukan klinik, bukan. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, Musa menaklukkan Tofan. Tofan itu berarti sesuatu yang bisa berputar dan memunculkan energi seperti pompa listrik, mesin, tenaga air. Nah, Tofan itu memutar, sirkulasi ya. Musa mampu menaklukkan Tofan. Jadi mampu melakukan sesuatu yang berputar, memunculkan energi gitu. Itu kan angin topan tuh bisa menarik segala-galanya. Itu maknanya, mampu membuat sesuatu yang bisa berputar. Berputar itu sirkulasi gitu. Dan menghasilkan energi gitu. Seperti PLTA, seperti pompa air, itu kan memutar. Air yang di bawah disedot ke atas, dari atas dikucurkan lagi ke bawah. Juga bisa menaklukkan jaroda. Jaroda itu diterjemahkannya belalang. Jadi Musa itu ahli dalam sebuah analisa karena mampu mengupas hal-hal mampu mengupas dan menguliti serta memurnikan sesuatu. Itu namanya jaroda. Jadi menaklukkan jaroda itu orang yang mampu melakukan analisa sehingga mampu mengupas dan menguliti sesuatu gitu. Itu namanya menaklukkan jaroda namanya. Kemudian kumala, menaklukkan kumala. Kumal itu termasuk mikroorganisme. Berarti Musa adalah orang yang ahli di bidang ilmu mikrobiologi. Gitu. Orang yang menguasai atau ahli di bidang ilmu mikrobiologi untuk bisa mengurai segala sesuatu sampai habis semua dimakan. Ya, itu kan bumi ini menjadi baik karena ada mikrobiologi yang mengurai semua kotoran, mengurai semua sampah. Oh, kalau nggak ada mikrobiologi, ini bumi udah jadi sampah nih. Ya. Yang keenam, mujizat Musa itu menaklukkan Dofada. Dofada diterjemahkan katak. Ya, diterjemahkan katak itu. Berarti Musa adalah orang yang ahli dalam ilmu gas. Ilmu gas serta mampu melakukan loncatan-loncatan seperti katak. Ya, jadi apa bahasa kitanya? Kuantum. Sekarang kan udah zaman kuantum, fisika kuantum. Fisika kuantum udah kelewat sekarang. Ada lagi fisika yang terbaru tuh. Fisika apa lagi tuh? Jadi Musa orang yang mampu melakukan loncatan-loncatannya, orang lain masih di belakang. Itu namanya menaklukkan katak namanya.
mampu melakukan loncatan. Dan dia bisa menaklukkan dawama. Dawama diartikan sebagai darah. Berarti dia adalah orang yang ahli dalam ilmu kedokteran serta genetika. Darah itu kan genetik. Bicaranya darah genetik. Darahnya biru apa merah nih? Ya. Orang yang hatinya, kolbunya senantiasa ingat kepada Tuhan, zikir, itu darahnya biru. Biru kalau dilihat dari apa gelombang itu biru. Nah, yang jarang ingat kepada Tuhan itu darahnya merah, katanya gitu. Yang ke-8 disebutkan Musa mampu memancarkan membelah laut dulu ya. Tadi membelah laut dulu. Iya, membelah laut, Kang. Disebutkan membelah laut. Tongkat Musa membelah laut. Iya, membelah laut. Apa maknanya? Tongkat sebagai tamsil dari Quran sebetulnya. Jadi tongkat yang dimaksud adalah tamsil perumpamaan dari kitab. Bisa Quran, bisa Taurat ya. Laut itu juga banyak artinya. Laut bisa mendidih. Laut bisa menjelaskan tentang sesuatu yang mengalir, meluap, tsunami. Laut juga ada yang tawar, ada yang asin. Laut sebagai tamsil yang lain. Tinta juga menggunakan kata laut. Ya, seandainya lautan jadi tinta. Laut juga diumpamakan sebagai orang yang tidak memiliki tamsil bahwa seorang tidak mungkin memiliki ilmu sedalam laut. Nah, gitu. Jadi laut juga dijadikan tamsil sebagai kegelapan di dalam laut gitu ya. Dan di laut itu banyak keajaiban dan keanehan. Nah, kalau tongkat Musa mampu membelah laut, nah berarti kecerdasan Musa mampu mengungkap, mampu menguak, mampu menggali keajaiban-keajaiban, kegaiban-kegaiban, atau keanehan-keanehan. Itu bahasanya gitu. Dan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang open mind gitu ya, kayak Musa gitu. Dan juga laut sebagai sumber perhiasan, sebagai sumber makanan, sebagai tempat berlayarnya bahtera. Oh, banyak ini tentang laut. Ya, dan yang ke-9 tongkat Musa mampu memancarkan 12 mata air. Nah, 12 mata air itulah adalah sumber ilmu pengetahuan atau 12 bidang ilmu pengetahuan. Apa 12 sumber ilmu pengetahuan? Yang pertama, ilmu bahasa. Nih. Matematika, 2. 3, fisika. 4, kimia. 5, biologi. 6, sejarah. 7, astronomi. 8, geologi. 9, psikologi. 10, ekonomi. 11, hukum. 12, seni budaya. Fikih nggak ada ya di sini ya? Fikih nggak ada, Bu. Pencak silat juga nggak ada, Kang. Inilah 12 bidang ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh Sang Musa. Ya, tetapi pada kenyataannya tidak atau jaranglah orang yang mampu menguasai 12 bidang ilmu itu. Biasanya satu orang spesifikasi di satu. Adakah di sini orang yang ahli bahasa? Atau mungkin yang satu ahli matematika, atau yang lainnya ahli fisika, yang lain kimia, biologi, sejarah, astronomi, geologi, psikologi. Psikologi ada nih. Ya. Saya di Ustadz bagian apa ya? Nggak ada di sini. Jadi Ustadz itu ada Ustadz spesialis bahasa, Ustadz spesialis matematika, Ustadz spesialis fisika gitu. Ini Ustadz spesialisnya bagian fikih gitu. Nggak ada ternyata di sini 12 ilmu ya. Ya gitu. Gitu lah. Jadi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah bisa menguasai salah satu dari 12 bidang ilmu pengetahuan ini ya. Karena itulah tongkat Musa memancarkan 12 mata air itu maksudnya. Jadi siapapun yang bisa menguasai 12 bidang ilmu ini, dia akan menguasai peradaban gitu. Oke? Oke. Nah,
Itu cerita satu. Berikutnya yang mampu melakukan transformasi badan ke jasad adalah Sulaiman. Ya, jadi bahwa Sulaiman itu mewarisi Daud. Maka yang harus kita bongkar juga adalah tentang Daud dan Sulaiman. Hmm. Ya, coba lihat di surat 27:16. Surat 27 ayat 16. Oke. Ya. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Nah, jadi disebutkan Sulaiman telah mewarisi Daud. Yang pertama yang harus kita terangkan adalah bahwa Daud dan Sulaiman adalah orang yang diberikan kelebihan. Jadi orang yang dilebihkan dari mukmin dan dia sebaik-baik hamba. Itu bisa dilihat di 27:15. Daud secara konsep artinya pekerja keras. Secara konsep ya. Daud secara konsep artinya pekerja keras. Nah, dalam kisahnya Daud adalah orang yang mampu mengalahkan Jalut. Ya, di surat 2:251. Daud juga ditundukkan gunung dan burung atau disebut sebagai raja gunung. Dalam bahasa Sanskertanya adalah Sailendra. Sailendra. Nah, susah amat nyebutnya. Sailendra. Nah, itu bahasa Qur'annya ditundukkan gunung kepada Daud. Gunung, burung, tunduk kepada Daud. Jadi Daud adalah raja gunung. Raja gunung bahasa Sanskertanya adalah Sailendra kalau nggak salah. Nah, sekarang pertanyaannya kapan naon eta Daud ka Sailendra? Apa jangan-jangan orangnya sama tuh? Iya. Terus kalau kita lihat geografi lah. Nusantara itu kan terdiri dari pegunungan kan? Pegunungan. Nah, jangan-jangan Daud raja di Nusantara nih. Makanya ada Sailendra. Dan ditundukkan burung lagi. Coba cari di dunia ada nggak budaya burung selain di Indonesia? Burung dilombakan, burung dipiara, burung perkutut, macam-macam burung. Nah, gitu ya. Itu di surat 21:79. Dan Daud menguasai ilmu besi atau ilmu logam. Daud itu menguasai ilmu logam di 21:80. Nah, pertanyaan berikut ya, di dunia jangan di Asia, di dunia budaya paling tua itu kan bisa dilihat dari karya seni. Dan alat seni, alat musik yang dari logam, coba lihat apa? Itu kan Indonesia itu dari logam, udah ada dari zaman baheula. Gong, gending, bonang, itu kan logam semua. Itu menunjukkan itu budaya tua itu, gamelan itu budaya tua banget itu. Nah, sementara alat musik dari luar, gitar dari kayu, dari senar. Yang lain, nah itu kan. Nah, Daud itu menguasai menguasai ilmu logam. Dan di Nusantara banyak juga logamnya. 2180 tuh. Ya, belum lagi ada empu. Empu itu kan empu tantular, empu gandring, empu yang bisa membuat keris-keris itu kan dari logam juga. Ya. Dan Daud juga diberikan kelebihan lain. Pekerja keras, diberikan kedudukan yang tinggi gitu. Nah, sedangkan Sulaiman dari kata salam. Salam tapi ditasgir. Jadi jadi salaman jadi Sulaiman. Kalau salam itu puas, Sulaiman nggak pernah puas artinya. Jadi Sulaiman itu orang yang nggak pernah puas. Jadi orang yang haus terus melakukan riset gitu. Nggak puas dengan satu, nyoba lagi. Samalah Kang Abu juga begitu, belajar sulap kan nggak ada puasnya. Nah, itu Sulaiman. Orang yang cepat merasa puas, ya segitu-gitunya ilmunya artinya. Nah, Sulaiman itu secara konsep adalah orang yang tidak pernah merasa puas dalam arti tidak cepat puas dengan sesuatu yang dia temukan. Nyari lagi terus gitu. Jadi konsepnya adalah pekerja keras dan tidak pernah puas. Jadi pertama Musa, Harun, Daud, Sulaiman. Nah, Musa, Harun, Daud, Sulaiman
itulah yang nanti akan mampu untuk melakukan transformasi dari badan ke jasad gitu. Kira-kira secara singkatnya begitulah. Kita akan lanjut sedikit lagi, mudah-mudahan ke Uber. Oke. Kang boleh kasih contoh dulu nggak kalau di manusia badannya mana, jasadnya mana? Sebetulnya badannya itu juga. Mm. Saya kasih contoh begini. Badan yang sama, katakanlah gini, ada 3 orang satu angkatan. Satu angkatan lulus SMP. Lulus SMP. 3 orang ini, saya kasih sampel 3 orang. Satu keluar SMP masuk ke Akabri, bisa nggak dari SMP ke Akabri? Apa dari SMA ya? SMA. Lulus SMA ya? Mm-mm. Oh, ganti. Berarti lulus SMA, satu Tuh. orang masuk SMP Akabri. ke Akabri mah kecil deh, kan nggak berani perang, belum berani perang. Oh, dari SMA berarti. Dari lulus SMA, satu orang masuk Akabri. Ya. Satu orang masuk ke seni. Seni itu di mana? Di Bandung, nah, karena seni di Bandung. Bagian Stisi. masuk ke seni tah. Hmm. Yang satu lagi pengangguran. Nggak sekolah, nggak masuk ke seni, ya luntang-lantung aja gitu. 4 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, kira-kira tubuh 3 orang itu sama nggak? Lihat secara fisiknya aja dulu. Beda. Yang satu kekar, gagah, tegap gitu ya. Karena selama 4 tahun dia digembleng. Secara fisik juga digembleng. Kita ngomong fisiknya dulu. Maka tubuh orang yang pertama yang masuk Akabri menjadi tubuh yang kuat, sehat, gagah, ditonjok ditonjok ku 10 orang mah teu karasa lah gitu. Ya, karena itulah si tubuh namanya. Yang kedua masuknya ke seni. Ya, rambut gondrong, badan krempeng, tapi menghasilkan karya. Tapi badannya kalau kena ketebak angin nggak galeong tah. Gemulai. Gemulai, kadang-kadang gemulai juga. Padahal dulunya sama. Yang ketiga lebih parah. Ya, udah badannya kurus, krempeng, terus nggak terurus, diajak mikir itu bisa, ya itu mah udah parah tuh. Yang terakhir gagah gemulai berarti kan. Gagah mulai. Ada orang yang selama 4 tahun dia menjadi melatih tubuhnya sehingga dia tahan banting, tahan bacok, tahan panas. Itu ada orang yang bisa sekuat itu. Itulah tubuh sebetulnya. Ya, jadi secara fisik tubuh manusia itu bisa dibentuk menjadi seperti apa gitu. Dan nanti jadi tubuh itu sama dengan badan berarti. Beda kualitas. Jadi tubuh, badan, jasad beda tuh semua. Jadi tubuh itu gini, tubuh itu katakanlah fisik. Oke. Nah, di Quran sebutan tubuh di Quran itu ada yang menggunakan badan dan menggunakan jasad gitu ya. Jadi ada tubuh dengan menyebutkan badan seperti tubuhnya Fir'aun disebut sebagai badan. Oke. Ada tubuh yang disebut sebagai jasadan gitu. Yaitu jasadnya para rasul, jasadnya Musa dan Harun, jasadnya Sulaiman. Tidak disebut sebagai badan. Berarti tubuhnya para rasul, tubuhnya Musa, tubuhnya Sulaiman itu disebut sebagai jasad. Dan nanti diterangkan di Quran bahwa jasadnya para rasul itu tidak hancur. Ya, sementara badan akan hancur. Bahasanya dia bisa bertransformasi gitu nanti. Kalau bahasa Isa itu kan dia tuh tubuhnya menghilang, moksa namanya, gitu. Ada orang yang matinya itu jasadnya nggak ada. Nah itu berarti itu sudah jasadan tuh, bukan badan lagi. Apa bahasa lainnya ya? Dan itu memang kalau yang biologi, yang tubuh, yang biologi, yang badan atau yang jasad? Iya, gini. Jasadan ataupun badan atau jasad itu adalah tubuh. Jadi sebutan tubuh dalam Quran ada 2 tadi. Ada yang disebut dengan badan, dan ada yang disebut dengan jasadan. Nah, badan itu adalah sebutan untuk tubuh yang berkarakter Fir'aun tadi, yang ada 10 karakter.
Oke. Sedangkan jasad itu adalah tubuhnya para rasul, tubuhnya Musa Harun, dan tubuhnya Sulaiman. Hmm. Dan jasad itulah yang mampu melakukan moksa nantinya. Contoh di kita tuh ada Siliwangi, ya, Hmm. Kerajaan Hmm. Pajajaran itu kan matinya itu moksa, ngilang. Jasad Berarti itu jasad. berarti ini yang Nah, lagi duduk jasad, yang lagi duduk badan atau jasad nih? nggak tahu, Tergantung. tergantung kualitasnya, Oke. Oke. gitu, kualitasnya. Hmm. Nah, badan itu adalah tubuh yang berkarakter Firaun tadi. Hmm. Oke. Sedangkan jasad adalah tubuh yang berkarakter Musa, berkarakter Sulaiman, berkarakter Harun atau Daud, atau karakter para rasul gitu. Dan jasad itulah yang mampu nanti bertransformasi atau mampu melakukan moksa tadi. Bisa Oke. menghilang jasadnya. Jadi jasad itu tidak terpengaruh oleh nanti apa namanya itu keburukan dari luar gitu tadi. Apa Hmm. bahasanya? Mampu bertransformasi, mampu beradaptasi gitu. Oke. Kalau Jadi dia terbang, tangan ini bisa badan, bisa jasad berarti ya? ya betul betul betul. Nah, tangan yang dipakai untuk Firaun jadi badan, tangan yang dipakai untuk penugasan kerasulan jadi jasad gitu lah kira-kira. Jadi Oke. jasadan Oke, oke. dan akan jadi berbeda nantinya gitu. Hmm. Oke, Ya, Kang. nah kita uh, masuk langsung ke cerita menembus Sidratil Muntahanya ya, Hmm. gitu. Nah, ini diterangkan di surah 51, 53. 53 Oke. dari mulai 1 sampai 18. Nah, ini mesti dibaca atu-atu. Oke. Bagaimana melakukan ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Najm 1 sampai 18. Demi bintang ketika terbenam. oke. Sampai Kawanmu 2 dulu. kawanmu tidak sesat, tidak pula keliru. Ya. Oke, tahan ya. Nah, Hmm. gini. Demi bintang ketika terbenam, wan najmi. Wan najmi itu dari kata najama atau nujum, ilmu bintang. Hmm. Nujum kan ilmu perbintangan. Wan Ahli nujum najmi gitu demi ya, suka ada ya ahli nujum gitu ya. ahli nujum itu ahli bintang. Sekarang Hmm. zodiak lah. Nah, najam atau nujum atau bintang ini mengalami 9 perubahan kata di dalam Quran. Di Hmm. 12 ayat. Jadi kata najmi itu mengalami 9 perubahan kata ada di 12 ayat. Ya, 12 ayat. Apa arti najama atau najmi? Najmi bisa berarti muncul atau terbit, juga bisa berarti ilmu perbintangan, bisa berarti asal atau pangkal, bisa berarti juga tanda, bisa berarti tambang, bisa berarti juga peramalan. Ya, jadi bintang dalam hal ini selaku petunjuk dan ide kreatif yang diajarkan Jibril. Hmm. Jadi najmi yang dimaksud di ayat ini sebenarnya adalah petunjuk atau ide kreatif. Makanya orang yang punya ide banyak kreativitasnya disebut sebagai bintang. Hmm. Bintang kelas pasti yang banyak idenya, pasti yang lebih kreatif dari teman-temannya. Bintang lapangan pasti adalah dia orang yang banyak idenya, kreatif dalam memainkan permainan bolanya. Hmm. Bintang film berarti dia orang yang banyak ide, kreatif dalam memerankan peran. Makanya disebut wan najmi. Ya, jadi najmi sebagai petunjuk dalam kegelapan agar manusia belajar arah. Surat 6 ayat 97. Semua sesuai dengan garis edarnya yang tidak pernah berubah. Ini makna najmi ya, makna bintang. Hmm. Makna 1, petunjuk dalam kegelapan. Kalau di laut itu para nelayan itu lihat bintang arahnya kemana timur, mana barat. Mereka tahu. Jadi bintang sebagai petunjuk dalam kegelapan. Surat 697. Bintang memberi petunjuk hidup harus sesuai dengan garis edar. Ya, surat 7 ayat 54.
bahwa bintang ada yang hancur dan ada yang tumbuh. Ada yang apa tadi? Lenyap ya. Demi bintang ketika tenggelam. Jadi ada bintang yang tenggelam, ada bintang yang muncul. Ya, jadi bintang itu adalah menunjukkan tenggelam muncul, tenggelam muncul. 81 ayat 2. Najem juga bisa diartikan tumbuhan. Najem juga berarti tumbuhan. Di surat 55 ayat 6. Ya, dan kita diperintahkan bertasbih ketika bintang terbenam. Di surat 52 ayat 49. Dan ketika bintang cahayanya redup. Jadi ada bintang yang cahayanya redup juga. Jadi ide kadang-kadang ada redupnya juga tuh. 81 ayat 2. Dan Ibrahim mencari Tuhan dengan melakukan observasi. Ya, sampai gugus bintang. Jadi Ibrahim mencari Tuhan juga dengan melakukan observasi sampai gugus bintang-bintang. 37 ayat 88. Dan cahaya bintang juga bisa menembus bumi. Ya, pikiran bisa menembus perasaan. 86 ayat 3. Nah, itu cerita bintang. Ayat 2 dikatakan, apa tadi ayat 2 tuh? Kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Nah, yang kan gini, yang keliru atau yang merasa sesat itu kan yang melihatnya. Ya. Kenapa si orang tersebut dianggap sesat, dianggap keliru? Ya, coba lihat ayat 2-nya lagi. Kawanmu tidak sesat dan tidak keliru, bahwa cahaya bintang bisa menembus bumi. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi. Hal ini juga sebagai hitungan hari. Jadi hari di bumi itu hitungannya satu putaran bumi, 24 jam. Satu hari di galaksi itu 1000 tahun. Karena hitungannya gugus bintang-bintang. Sedangkan satu hari di super cluster itu 50.000 tahun. Karena hitungannya gugus bintang. Jadi ada sehari 24 jam kalau di bumi, di galaksi 1000 tahun, di super cluster itu 50.000 tahun. Makanya orang-orang yang tadi disebut sebagai bintang itu bisa melakukan lompatan. Jadi orang memikirnya satu hari di bumi, dia mikirnya satu hari di galaksi 1000 tahun ke depan mikirnya. Jangan keodak lah, disebut gila ya wajar lah. Gitu. Apalagi berpikir 50.000 tahun ke depan. Kita tidak pernah sadar kalau kita pernah hidup ribuan tahun. Oke, lanjut ayat 3, Kang. Oke. Jadi ini lebih kepada vision kali ya, Kang ya? Sebetulnya begitu, lebih kepada vision. Oke. Perjalanan masa depan. Yes. Dan tiada yang Ayat 3, diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. 4. Oke. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Nah, sampai 4 dulu. Jadi gini. Wama yantiku anil hawa. Yantiku dari natoko, mantiko yantiku. Natoko itu artinya berbicara, menerangkan, menuturkan, logis, paham, atau suara pikiran, atau logika berpikir. Ya. Ini sama-sama ilmu mantik itu nggak, Kang? Iya, ilmu mantik itu kan ilmu logika atau logika berpikir. Oke. Wama yantiku anil hawa. Dan dia tidak pernah berkata-kata di luar mantik. Jadi mantiknya itu bukan dari hawa nafsu. Jadi logika berpikirnya bukan dari hawa nafsu. Gitu ya. Jadi logika berpikirnya bukan dari hawa nafsu, tetapi adalah wahyu. Berpikir logis adalah wahyu, gitulah. Jadi orang yang sudah bisa berpikir logis, itu artinya dia orang sudah mendapat wahyu. Kalau ada orang bicara wahyu tapi nggak logis, ini wahyudin atau wahyuni. Iya, bukan wahyu Allah. Parameter logis itu gimana, Kang? Ya, kalau kita lihat, jadi tidaklah logika itu adalah melainkan
yang diwahyukan. Hmm. Logis itu masuk akal, Hmm. logik gitu. Oke. Kalau itu wahyu pasti logik gitu. Oke. Sesuatu yang tidak logis itu berarti bukan dari wahyu. Bahasanya gitu. Nah, Dan logik dia logik tidak ngelogik pernah. kan tergantung juga yang nerima, tergantung juga siapa yang mendengarkan, itu termasuk ya salah satu parameternya di situ nggak? Nah, itu nanti bicaranya kemampuan akalnya. Oh, oke. Karena nanti akal itu ada 13 tingkat. Oke. Nah, orang yang akalnya baru tingkat 1, ya sulit memahami orang yang akalnya udah tingkat 3. Yang di tingkat 3 juga sulit memahami yang udah di tingkat 7. Tingkat tertinggi itu di tingkat 13 namanya ulil albab. Hmm. Hmm. Gitu. Belum ya? Jadi kelogisan juga berkelas, bertingkat-tingkat gitu. Oke. Logis. Contoh kelogisan tuh gimana ya? Ini kan lagi cerita Isra Miraj nih ceritanya nih nanti. Ah, ah. Bagaimana mungkin Muhammad Rasulullah mampu melakukan perjalanan dari bumi menembus Sidratil Muntaha? Hmm. Nggak logik menurut Hmm. seseorang. Nggak Ya. logik, nggak mungkin lah. Bagaimana tubuh manusia bisa menembus Sidratil Muntaha gitu kan? Hmm. Bagaimana supaya bisa jadi logik penjelasannya? Satu Oke. ketika 2 orang sedang ngobrol nih, 2 orang di meja warung lah. Hmm. Satu orang habis makan ngambil roti, rotinya disimpan di meja. Kemudian ada semut nempel di roti tersebut. Ini ilustrasinya. Hmm. Satu orang berkata, "Bro, mungkin nggak ini semut bisa sampai, katakanlah makan rotinya di Bogor. Mungkin nggak ini semut bisa sampai ke Cianjur dalam waktu 1 jam?" Kata temannya, "Nggak mungkin lah. Kalau si semut ini jalan ke Cianjur, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan baru nyampe ke Cianjur." Hmm. Nah, ini contohnya gitu. Kalau semut ini bisa sampai ke Cianjur dalam 1 jam, logik nggak? Nggak logik lah. Hmm. Akhirnya, oh gitu ya, udah selesai. Habis makan, dia naik mobil lagi. Mau lanjut jalan ke Cianjur. Rotinya dibawa sama si orang yang satu. Yang ada semut, Hmm. yang Yang semutnya tadi. tadi. Sampai di Cianjur, dia nanya sama teman tadi, "Bro, semut yang tadi ada di Bogor, yang waktu kita makan itu, bisa nggak sampai ke Cianjur dalam waktu 1 jam?" "Nggak mungkin lah." Dilihatin lah si semut tadi yang ada di roti. Ini apa nih? Hmm. Roti. Ada apanya? Ada semutnya. Sampai di sini nggak? Sampai. Berapa jam? 1 jam. Kok bisa? Kok bisa ya? Ini bisa. Ini sekarang sampai di Cianjur 1 jam nih. Hmm. Apa maknanya? Maknanya berarti Ini sebelum Isra Miraj makan roti dulu kan? Wah, ini artinya keren, semut keren si Kang, keren semut Kang. tadi si semut tadi kan sedang berada di sesuatu yang dia sukai, sedang hinggap di roti yang dia Betul, mau, makanan betul, dia. Ya, betul. dia tidak sadar kalau diperjalankan dari Bogor ke Cianjur. Hmm. Oke, Ya, gitu oke, nggak? oke, Makanya oke. bahasanya diperjalankan. Hmm. Hmm. Diperjalankan suka-suka sang Tuhan lah yang dia menguasai langit bumi. Benar, benar. Makanya perjalanan. Ketika apa namanya, ketika semut nempel di roti tadi, ketika ya itu tadi ya, ketika si jasmaniah ini nempel ke kekuatan Tuhan, ya gimana Tuhan Iya, membawa, nggak ada ruang dan nggak waktu lagi ya. mungkin. Nggak ada ruang waktu di situ. Jadi Oke. tidak mustahil sang jasad ini diperjalankan Tuhan kemanapun suka-suka dia, wong langit bumi kerajaan dia. Hmm. Oke, oke. Nah, jadi mungkin nggak keluar dari galaksi dalam waktu beberapa jam gitu. Udah ada Hmm. di Andromeda gitu misalnya. Hmm, hmm, hmm. Dan di sana ketemu orang yang sama. Kok ketemu Abu lagi? Abu kopian dari sono. Hmm. Nggak ada, Benar. nggak mungkin. Dan itu jadi logik. Oke. Iya ya, bisa ya. Bisa gitu. Itu kan sesuatu yang tadinya nggak logik, jadi logik gimana caranya coba? Hmm, hmm. Begitulah cara cara menjelaskannya. Nggak ada yang nggak logik gitu sebetulnya. Oke. Oke. Nah, jadi tidaklah logika itu melainkan wahyu.
Makanya wahyu harus bisa dijelaskan dengan logika. Ketika wahyu tidak bisa dijelaskan dengan logika, orang susah mencernanya. Jadi ketika orang menolak wahyu, bukan salah dia menolak, karena bagi dia ini nggak masuk akal. Belum, Makanya dia nolak. berarti ya? Belum. Belum. Makanya coba jelasin supaya logik, baru dia nerima gitu. Hmm. Makanya jadi orang mesti cerdas. Oke, Dan lanjut dan ayat 5. dan sabar ketika levelnya beda, karena pasti beda, gitu ya? Nah, gitu. Kita harus sabar karena orang yang diajak bicara level logikanya beda-beda. Jadi kan tadi saya di awal udah sampai. Ya kalaupun nanti ada orang yang ini orang nih gila ngomong apa, ya nggak apa-apa. Karena ini mah apa ya bahasanya? Ya hitung-hitung nggak bodoh lah kata ibu itu. Kata ibu Ninik, ini Kang Ip nggak bodor cenah. Ya memang begitulah. Nggak bodor. Ya tapi ayatnya kan begitu gitu. Coba lihat, lanjutin ayat berapa sekarang? 5. 5, oke. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, jadi yang ngajarin ilmu logika atau yang mengajarkan logika berpikir kepada seseorang siapa itu? Ini Jibril. Jibrilnya. Ya, meskipun tanda Sebetulnya kurung nggak ya ada kata sebenarnya ya. Jibrilnya. Allamahu Alama syadid. syadidul quwa. Sadidul itu artinya menguatkan, mengikat, mengokohkan, menekan, menyerang sesuatu yang sangat gitu. Jadi sadid itu sangat kuat berarti. Kuat itu kekuatan. Artinya gini, bahwa logika berpikir itu diajarkan oleh sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang sangat kuat itu adalah Jibril. Ya, kita lihat di surat 81, ayatnya 19 sampai 21. 81 Sesungguhnya 19 ya, oke. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Rasulin Karim ya, oke 20. Nah, terus? Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Yang ditaati di sana, lagi dipercaya. Udah, siapa itu? Ada kurungnya lagi nggak? Di alam malaikat nih. Nah, ayat sebelumnya coba. Kurungnya ada 20. Jibril lagi nih. Nah, Jibril. Jadi di situ ada kata-kata kuat tadi. Jadi logika berpikir itu diajarkan oleh sesuatu yang sangat kuat. Nah, sesuatu yang sangat kuat di ayat itu juga disebut sebagai Jibril. Ya, gitu ya. Itu maknanya gitu. Yang ayat 6-nya? 53 ayat 6. Yang mempunyai akal yang cerdas. Nah, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. 6 dulu. Yang mempunyai akal yang cerdas. Bahasa Arabnya dzumirroh. Mirroh itu kenapa terjemahannya akal? Ya. Dzumirrotin. Yang mempunyai akal. Mirrotin itu disebutkan di Quran 35 kali. Ya, 31 kata benda, 4 kali kata kerja. Mirrotin artinya pekerjaan yang dilakukan setiap kali dan berkali-kali sehingga memperkuat akal atau menjadi cerdas. Itu secara bahasa ya. Zu mirrotin. Mirrotin artinya pekerjaan yang dilakukan berkali-kali sehingga memperkuat akal gitu. Oke. Iya, ginilah, seseorang menjadi pesulap yang keren, itu kan melakukan sulapnya sekali apa 2 kali? Wah, berkali-kali kan? Wah, ribuan kali. Itu maksudnya dzumirroh namanya. Ya, Orang yang melakukan bahasa keren sekarangnya mungkin we are what we repeat kali ya. Yang pengulangan akan jadi diri kita gitu ya poinnya ya. Itu maksudnya dzumirroh itu maksudnya begitu. Oke. Jadi Jibril mengajarkannya nggak sekali, dilatih. Kayak tadi orang yang sekolah di Akabri itu kan push up-nya nggak sebulan sekali, tiap hari bangun tidur push up gitu. Makanya badannya menjadi kekar gitu. Namanya dzumirroh. Fastawa itu fastawa itu selevel, seimbang gitu. Ini adalah contohnya gini. Bisa nggak murid
yang dilatih di Shaolin akhirnya bisa selevel seimbang dengan gurunya dalam hal apa namanya, keilmuan Shaolin gitu. Si murid Bisa nggak memungkinkan. menyamai? Mungkin kalau latihannya terus kan? Iya. Atau bisa jadi muridnya lebih canggih dari gurunya, bisa jadi. Benar. Itu namanya dzumiratin fastawa gitu. Jadi sesuatu pekerjaan yang dilakukan setiap kali berkali-kali, maka dia akan memperkuat akal yang sangat cerdas gitu. Jadi canggih gitu, cara berpikirnya canggih, cara bekerjanya canggih dan seterusnya gitu. Namanya dzumiratin. Ya. Sawaya itu lurus artinya. Matang atau masak gitu ya. Jadi kecerdasan itu disebut sebagai wajah Jibril yang asli. Oke. Gitu ya. Nah, coba ayat berapanya tadi? 7. Ayat 7. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Nah, wahwa bil Afak. ufukil a'la. Sedang dia berada di ufuk. Jadi perbuatan tersebut adalah cakrawala yang tinggi. Artinya ilmunya sampai puncak. Ilmu yang diajarkan itu sampai puncaknya. Namanya bil ufukil a'la. Ya. Jadi gini, kecerdasan itu juga disebut sebagai wajah Jibril yang asli. Tapi kecerdasan yang tumbuh, yang kuat karena dilakukan berulang-ulang tadi gitu. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang membuat akalnya cerdas. Nah, kecerdasan itulah yang disebut sebagai wajah Jibril yang asli, yang ilmunya sampai puncak gitu. Ya, summa dana fatadala. Apa artinya summa dana? Coba lihat. Summa ayat 8. Summa dana fatadala. Oke, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Nah, dala, summa dana fatadala. Dala dari kata dalaya artinya turun, merendahkan diri, dekat dengan halus budi bahasanya. Jadi dekat, halus budi bahasanya, bisa juga melunakkan, bisa juga melembutkan. Nah, kalau tadi kata marro adalah akal yang sangat cerdas karena dilatih berulang-ulang sampai kepada puncak pengetahuan. Berarti posisi kecerdasan itu sangat dekat dengan kita sebetulnya. Jadi posisi kecerdasan itu sangat dekat dengan kita. Kalau kita melakukannya berulang-ulang, melatih itu dilatih kecerdasan kita. Ya kalau otak kita nggak pernah dilatih, ya nggak pernah cerdas gitu. Ya makanya di sini forumnya kan forum mengajak cerdas gitu, ngajak mikir. Jadi pusing nggak apa-apa di awalnya, biar cerdas aja gitu aja. Kang, kita 5 menit lagi Kang, oke ya? Oke siap, coba baca sampai selesai dah, sampai 18. Nah, saya bacain terus nanti singkat-singkatnya aja ya Kang, supaya jadi summary dulu. Ya. Oke. Summary-nya aja ya. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah, lebih dekat lagi, makin dekat lagi karena pengulangan nih pasti ya. Tadi kan ada pengulangan. Iya. Oke, lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, sampai nggak ke Sidratul Muntaha? Ya. Sampai nggak? Sampai. Sampai. Jadi tadi sampai di ayat 10 kan gitu. Bahwa posisi kecerdasan itu sangat dekat dengan kita. Dikatakan faqana qoba qausaini au adna. Qoba itu artinya menggali, dekat atau digali. Qausaini itu artinya 2 ukuran yang dekat dengan kecerdasan. Ya, jeritan hati Nuh dan berpikir logis itu Ibrahim. Ya, kemudian dikatakan ma kadzabal fuadu maro'a. Fuad adalah bagian dari ruh. Dan ruh adalah pemahaman. Fuad juga tidak mendustakan apa yang dipahaminya.
dipikirkannya. Hmm. Di situ ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak mendustakan, artinya bisa memahami yang ada di pikirannya secara logis. Afatumarunahu ala ma yaro. Yaro itu artinya melihat dengan pemikiran. Hmm. Dia mampu mengemukakan, memperlihatkan, memandang atau mewahyukan dia. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya pemikiran itu turun dari waktu akhir. Nazlatan ukhra. Jadi pemikirannya itu turun di waktu akhir, di ujung. Di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Sidrah artinya kesadaran, muntaha mentok, kesadaran tertinggi. Jadi gini, sesungguhnya pemikiran akhir yang tertinggi adalah sidratil muntaha. Oke. Sesungguhnya pemikiran akhir atau pemikiran yang terakhir, yang pemikiran akhir yang tertinggi adalah sidrah al-muntaha. Tapi Sidro dari berarti kata dinamis ya. Akhirnya hari ini dan akhirnya besok kan terus berkembang gitu ya. Sidratil Muntaha berarti dinamis gitu. jika dilakukan berulang terus Berulang. nanti akan Oke. nambah. Oke. Jadi puncak sidrahnya akan berubah gitu ya. Jadi Hmm. berarti sidrah al-muntaha adalah kesadaran tertinggi atau kecerdasan tertinggi manusia. Nah, ketika seseorang mencapai kesadaran tertinggi, maka di dekatnya adalah surga. Kesadaran tertinggi itu diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Kesimpulannya gini lah, jadi kesadaran tertinggi tersebut itulah yang bisa melihat sebuah aturan alam dengan real, tidak lebih dan tidak kurang. Oke. Itulah tanda-tanda Tuhan yang paling besar. Saya ulang ya, Sidratil Muntaha artinya kesadaran tertinggi. Ketika seseorang mencapai kesadaran tertinggi, di dekatnya ada surga. Dan kesadaran tertinggi diliputi oleh sesuatu. Kesadaran tertinggi itulah yang bisa melihat atau mampu melihat sebuah sistem alam semesta atau aturan alam semesta dengan real, tidak lebih, tidak kurang. Atau yang disebut sebagai ayati rabbihil kubro. Dan untuk bisa melakukan perjalanan, melakukan observasi alam semesta, kan dia mesti melihat realnya gitu. Yeah. Dan tadi seperti semut yang diperjalankan tadi dari Bogor ke Cianjur hanya 1 jam saja. Nanti ke Jakarta juga 1 jam. Oh, jadi dalam waktu singkat dia bisa melihat fenomena alam semesta gitu. Oke. Dalam praktiknya kalau mau nembus sidratil muntaha apa, Kang? Praktis. Tadi harus mampu melakukan transformasi badan ke jasa dulu. Oke. Salah satunya tadi Meninggalkan Fir'aun, masuk ke Musa, ke Harun, Sulaiman. Meninggalkan karakter Fir'aun yang 10, masuk ke karakter Musa, Harun, Daud, dan Sulaiman. Oke. Nah gitu. Nah, pantes, itu aja lakukan. Pantes tirakat kadang-kadang puasa 40 hari gitu ya, Kang ya? Nggak ini apa dan seterusnya itu gitu. salah satu. Tirakat itu kan tarikat, jalan untuk menempuh itu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sudah mampu melakukan moksa itu kan, coba lihat perilakunya, makanannya apa. Dia nggak banyak makan kan. Dia masih banyak tahanus daripada makannya gitu. Nah, kita mah kayaknya masih badan nih, belum sampai ke jasad kayaknya. Oh, jangan kita dong. Lo kali. Iya. Oke, boleh tepuk tangan lu dong buat Kang Ip nih, seru ya malam hari ini ya. Wah, muter. Intinya gitu-gitu juga ya, tapi intinya kesana juga. Memang luar biasa ya. Mau kemana lagi? Kemana lagi? Biar seru aja muter-muter dulu. Luar biasa. Hatur nuhun Kang Ip, luar biasa. Dan saya rasa malam hari ini malam penuh perenungan gitu ya kira-kira. Dan saya rasa energi untuk nanyanya juga udah habis gitu ya, karena habis untuk mencerna gitu. Tuh kata Ibu Rosana udah gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang kita perlu kan tadi di sini simbol dari Musa gitu. Musanya di sini, Harunnya di sini gitu, Daudnya, Sulaiman dan seterusnya. Itu semua lagi berbicara tentang siapa diri kita dan apa yang kita lakukan gitu. Nah, makanya kenapa poinnya adalah disebut konsep tadi sama Kang Iip gitulah kira-kira. Nah, so logik nih.
Jadi sekarang become logic nih. Sidratil Muntaha udah mulai logic, Jibril udah mulai logic, Sulaiman udah mulai logic. Jadi mudah-mudahan semakin logic semakin kita bisa menembus Sidratil Muntaha yang sejati gitulah kira-kira. Hatur nuhun Kang Iip, luar biasa. Mungkin ada final statement Kang Iip untuk episode kali ini. Silakan. Tidak ada, Tidak ada, cukup ya? tidak ada. Aman ya? Ya, finalnya tadi aja. Oke. Kesadaran tertinggi Ya. atau Sidratil Muntaha itulah yang bisa melihat sebuah aturan alam semesta dengan real, tidak lebih, tidak kurang. Yes. Dan Itu mungkin saja sebetulnya. mantap, hatur nuhun Kang. Tidak lebih dan tidak kurang itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang suci. Suci itu nggak Gitu. lebih, nggak kurang. Karena suci Kurang. itu 2 tambah 2 sama dengan 4, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Maka mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang suci, nggak lebih dan nggak kurang. Hatur nuhun, Iya. terima kasih. Selamat berakhir pekan. Hatur nuhun Kang Iip, luar biasa. Malam hari ini asik sekali gitu ya. Langit 1, langit 2. Insya Allah kita akan lanjut Sidratil Muntaha tahap 2 secepatnya dengan Kang Iip. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kang Iip. Hatur nuhun Kang Iip, nuhun pisan ilmunya luar biasa malam hari ini. Dengan statement tadi bahwa kesadaran tertinggi itu adalah surga, surga itu adalah kita bisa melihat sistem alam yang tidak kurang dan tidak lebih. Dan disitulah kita sebagai manusia yang mengalir dengan alam. Nah, ketika kita mengalir dengan alam, berarti kita mengalir dengan sang penciptanya. Dan disitulah kita bisa menemukan siapa diri sejati dan siapa pemilik diri sejati ini. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.